Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Edukasi ID seputar dunia pendidikan. Kembali lagi bersama aku Anas Alifidia. Kali ini aku akan membuat tutorial mengerjakan jurnal umum. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke pembahasannya. Nah, di sini aku udah menyiapkan transaksi-transaksi dari perusahaan dagang PT Akun Jaya. Langsung saja kita ke tutorial yang pertama. Pada tanggal 1 Desember dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Anggrek seharga 160 juta dengan termin 2/10N/30. Maksudnya termin di sini adalah mendapatkan diskon 2% jika pembayarannya dilakukan 10 hari atau kurang dari 10 hari setelah tanggal transaksi, dan tidak mendapatkan diskon 2% jika pembayarannya dilakukan lebih dari 10 hari dari tanggal transaksi selama 30 hari. Langsung saja kita ke jurnal umumnya. Nah, di jurnal umum ini ada 5 kolom ya, ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Transaksi yang pertama kita tuliskan tanggalnya, yaitu tanggal 1 bulan 12 2017. Untuk kolom debitnya kita masukkan akun pembelian karena di transaksi adalah dibeli. Pembelian. Nah, untuk kolom kreditnya kita tulisnya agak menjorok ya. Di kolom kreditnya ada hutang karena pembeliannya secara kredit. Jumlahnya sebesar 160 juta. Setelah transaksi pertama selesai, kita lanjut ke transaksi kedua. Di transaksi kedua ada dijual. Pada tanggal 2 Desember dijual barang dagangan kepada Tuan Rifki senilai 50 juta dengan termin 1/10 dan N/30. Langsung saja kita masuk ke jurnal umumnya. Tanggal 2 bulan Desember 2017. Akun yang dikredit dan didebit adalah akun piutang dan penjualan. Karena dijual, maka akun penjualan ada di bagian kredit. Karena pembeliannya secara kredit, maka di debit ada akun piutang karena piutang dari PT Akun Jaya bertambah. Bertambah berapa? Bertambah sebesar 50 juta. Kreditnya sama 50 juta. Nah, kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga, pada tanggal 4 Desember dijual barang dagangan kepada Tuan Yahya senilai 80 juta dengan termin 2/10N/30. Langsung kita masuk ke jurnal umumnya. 3 Desember 2017. Akun yang dimasukkan akun apa? Yang dimasukkan adalah akun piutang dan penjualan karena penjualannya dilakukan secara kredit. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sebesar 80 juta. Nah, kita lanjut ke transaksi yang nomor 4. Pada transaksi nomor 4, yaitu tanggal 4 Desember, dikembalikan barang yang dibeli tanggal 1 Desember
seharga 20 juta. Akun yang di debit dan di kredit apa yo? Tentu saja akun hutang dan retur penjualan karena di sini jelas tertulis pengembalian barang yang dibeli pada tanggal 1 Desember. Langsung saja kita tulis. Oh maaf, ini harusnya tanggal 4 ya. Tanggal 4 Desember. Akun yang di debit adalah akun hutang dan akun yang di kredit adalah akun retur penjualan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 20 juta seperti ada di transaksi. Setelah selesai, kita lanjut ke transaksi nomor 5. Transaksi yang kelima, pada tanggal 8 Desember dibayar seluruh hutang kepada PT Anggrek untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan pada tanggal 1 Desember. Nah, akun-akun yang di debit dan di kredit adalah akun hutang, potongan pembelian, dan kas. Di sini perusahaan masih mendapatkan potongan pembelian karena pelunasannya masih dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 140. Kenapa 140? Karena pada transaksi tanggal 4 Desember ada retur penjualan atas barang yang dibeli pada tanggal 1 Desember sejumlah 20 juta. Jadi pembelian yang tadinya 160 dikurangi 20 juta sehingga pelunasan yang harus dilunasi oleh perusahaan adalah 140 juta. Untuk potongan pembeliannya adalah 140 juta dikali 2%, yaitu 2.800.000. Dan untuk akun kas adalah 140 juta dikurangi 2.800.000 sejumlah 137.200. Kita lanjut ke transaksi nomor 6. Pada tanggal 9 Desember, diterima pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh Tuan Yahya seharga 10 juta. Kita langsung ke jurnal umumnya. Tanggal 9 Desember 2017 ada pengembalian barang, berarti di sini retur penjualan di debit dan piutang di kredit. Sejumlah berapa? Sejumlah 10 juta. Kita lanjut ke transaksi nomor 7. Transaksi nomor 7 adalah tanggal 11 Desember. Diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Rifki untuk barang dagangan yang dijual pada tanggal 2 Desember. Kita langsung ke jurnal umumnya pada tanggal 11 ya. 11 Desember 2017. Di situ ada diterima pembayaran. Tanggal 11, berarti akunnya adalah kas karena perusahaan menerima pembayaran, dan ada potongan penjualan karena ada termin di tanggal 2, dan kreditnya adalah piutang penjualan karena piutang perusahaan berkurang dengan adanya pelunasan. Kas, sorry. Spot penjualan piutang.
Sejumlah berapa? Kasnya bertambah 68.600.000. Dan potongan penjualannya kasnya sejumlah 49.500. Potongan penjualannya adalah 500.000. Dan untuk piutangnya adalah 50 juta. Transaksi yang ke-8. Pada tanggal 12 Desember dibeli barang dagangan dari Firman Putra seharga 600 juta dengan termin 5/10 N/30. Langsung saja kita buat jurnal umumnya. Akun yang didebit adalah akun pembelian. Dan akun yang dikredit adalah akun hutang. Karena hutangnya bertambah dengan adanya transaksi kredit. Sejumlah berapa? Sejumlah 600 juta. Kita masuk ke transaksi yang ke-10. Yang ke-9 ya. Transaksi yang ke-9. Pada tanggal 13 Desember diterima pembayaran secara penuh dari Tuan Yahya untuk penjualan barang dagangan pada tanggal 4 Desember. Kita langsung ke jurnal umumnya. 13 Desember 2017. Di jurnal umumnya terdapat 3 akun ya, yaitu akun kas, potongan penjualan, dan piutang. Sejumlah, bentar dulu, kita tuliskan akunnya dulu. Sejumlah 68.600.000. Potongannya berapa? Potongannya sejumlah 1.400.000. Dan piutangnya 70 juta. Kenapa 70 juta? Kan pembeliannya adalah 80 juta. Karena pada tanggal 9 Desember terdapat retur penjualan sejumlah barang dengan harga 10 juta. Sehingga untuk pelunasannya menjadi 70 juta karena yang 10 juta sudah diretur. Nah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu tanggal 15. Tanggal 15 Desember dibeli perlengkapan kantor seharga 90 juta dengan termin 1/10 N/30. Langsung saja kita ke jurnal umumnya. Tanggal 15 Desember 2017. Pembelian perlengkapan kantor dengan termin. Berarti pembelian di debit dan hutang di kredit karena transaksinya dilakukan secara kredit. Sejumlah berapa? 90 juta. Kita langsung ke transaksi selanjutnya. Tanggal 16 Desember. Pada tanggal 16 Desember dibayar biaya pengangkutan untuk pembelian barang dagangan yang dilakukan tanggal 12 Desember sebesar 6 juta. Ada biaya angkut di tanggal 16. Berarti kita tulis tanggalnya dulu.
Nah, untuk akunnya ada akun apa saja? Ada akun biaya angkut karena di situ jelas tertulis biaya pengangkutan. Di debit dan kas di kredit karena kita membayar ya, jadi kasnya berkurang. Sejumlah berapa? Sejumlah 6 juta. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 18. Pada tanggal 18 Desember, dijual barang dagangan kepada Civi Ayu secara kredit seharga 60 juta dengan termin 2/10 N/30. Kita masuk ke jurnal umumnya, 18 Desember 2017. Dijual berarti ada akun penjualan dan piutang. Piutangnya bertambah di debit dan penjualannya bertambah di kredit. Sebesar berapa? Sebesar 60 juta. 60 juta. Kita masuk ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 20 Desember. Pada tanggal 20 Desember, dijual barang dagangan secara tunai seharga 40 juta. Nah, tanggal 20 ini kita transaksi tunai ya. Jadi, kalau tunai, maka kasnya bertambah dan penjualannya bertambah. Kas bertambah ada di debit dan penjualan bertambah ada di kredit. Sebesar 40 juta. Kita masuk ke transaksi yang terakhir yaitu tanggal 22. Pada tanggal 22 Desember dibayar hutang kepada Firman Putra untuk pembelian barang tanggal 12 Desember. Di sini ada pelunasan piutang berarti kita tuliskan tanggalnya dulu. Nah, untuk akunnya adalah hutang, di debit karena hutangnya berkurang, potongan pembelian di kredit, dan kas berkurang karena kita membayar hutang. Sejumlah berapa? Sejumlah 600 juta. Potongan pembeliannya berapa? 30 juta. Dan kasnya yang dikeluarkan adalah 570 juta. Nah, untuk transaksi yang terakhir tadi ada hutang, potongan pembelian kas dengan jumlah 600 juta, potongan pembeliannya 30 juta, dan kasnya sejumlah 570 juta. Setelah selesai, kita jumlahkan semua. Kita auto sum ya. Sama dengan sum bentar. Kita hitung jumlah keseluruhan dari debit. Jumlahnya adalah 1.976 juta dan di kredit juga 1.976 juta. Nah, kalau jumlah antara debit dan kredit sudah balance atau sudah seimbang, artinya pengerjaan jurnal umumnya sudah sesuai dan sudah benar perhitungannya. Nah, kalau misalnya di debit sama kreditnya belum seimbang, maka kalian harus mengecek ulang transaksinya, barangkali ada yang kelewat atau belum dimasukkan.
Jadi, untuk tahu benar atau tidaknya, kita cek di total debit dan kredit seimbang atau tidak. Nah, demikian pengerjaan dari jurnal umum. Semoga bermanfaat ya. Dan next time kita bakal bahas mengenai contoh pengerjaan dari laporan keuangan. Maka jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update dari channel Edukasi ID dan supaya kalian tidak tertinggal materi-materi akuntansi selanjutnya. Dari aku cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa dengan aku di next video selanjutnya. Dan aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.